membuat Ronnie Ann menangis. Menangis? Aku tidak bermaksud. Tunggu, bagaimana kau tahu? Wah! Bobby yang bilang, tepat sebelum dia putus denganku. Apa? Kenapa Bobby peduli? Karena Bobby, kakak kandungnya Ronnie Ann. Dia bilang tidak akan pernah mengencani orang yang berkerabat dengan orang yang melukai kerabatnya atau semacamnya. Ronnie Ann punya kakak. Kupikir dia dibesarkan troll. Hah! Kau tahu? Itulah yang dimaksud oleh Bobby. Kau harus perbaiki ini dengan Ronnie Ann. Baik. Akan kutelepon dia sekarang dan meminta maaf. Tidak. Aksi lebih mudah dari ucapan. Bobby harus melihatmu bersikap baik pada adiknya. Hanya dengan cara itu, dia akan kembali padaku. Itu sebabnya kita adakan kencan ganda. Apa? Semua sudah diatur. Kita punya reservasi di Frank Max Buffet Juang Huan pukul 6. Dan kau buat dia merasa seperti gadis teristimewa di dunia. Lebih baik ku jilat kamar mandi. Aku akan menyetrika celanaku. Hei Luen, dia di perempuan kami. Kenalkan, ini Brita. Halo Brita, senang bisa bergaul denganmu. Aku sedang mencari seseorang yang belum pernah mencoba bantal angin. Luen, jangan. Maksudku, bantal angin? Bukankah itu berbahaya? Kau benar. Mulai perang makanan. Cukup, Luan. Perang makanan! Luen, kau benar-benar Hebat sekali kau bisa mengerti, Brita. Oh. Jadi, aku dengar gosip dan bocorannya itu tentang aku. Seru. Aku siap mendengarnya. Kau lihat anak itu? Aku benar-benar menyukainya. Dia punya pusaran rambut yang lucu. Oh, tapi ingat, jangan bilang siapa-siapa karena aku belum beritahu siapa-siapa. Brita? Oh, Ada yang sedang kau pikirkan, kawan? Aku tidak bisa konsentrasi. Aku dan temanku Sam mengalami cekcok. Dan sekarang dia jadi jengkel. Aku tidak tahu harus apa. Coba ceritakan semuanya. Luen, apa kau mau cerita kenapa kau membawaku ke semak ini? Aku ingin mengajakmu melakukan sedikit lelucon yang sedang aku buat. Tunggu, kau ingin berbuat usil denganku, bukan padaku? Ini saatnya. Siapa yang kita kerjai? Kepala sekolah Rivers. Lelucon. Yeay. Las, putrimu tidak berhenti menangis. Aku mematikan alat bantu dengarku, tapi aku masih bisa mendengarnya. Kau harus pulang. Dengar Tuan Grouse, kau tidak perlu panik. Ini bisa dibereskan. Dan bicaralah padanya dengan aksen Britania. Oh iya, aku bisa melakukannya. Atau kau bisa pulang saja sekarang. Cobalah dulu, akan kutuntun kau, oke? Salam, apa kabar? Bersulang. Ini konyol sekali. Salam, apa kabar? Aku lupa sisanya. Ya, itu dia. Kau ahlinya. Aku ingin tambahan lasanya untuk masalah ini. Baiklah. Bandku tidak bisa datang, tapi aku punya bintang tamu istimewa. Kurir bahan pangan. Que bonito. Oh, tidak. Buruk sekali. Hentikan! Oh! Apa? Lebih keras? Baiklah. Hai, Michivo. Baiklah, kami tentukan urutannya. Pakaian dalam bagus. Aku menyelesaikan mahakaryaku. Mama Luffy! Mahakaryaku! Oh, anak ibu yang malang. Ibu tahu. Kau tidak enak badan, tapi tolong tidurlah.
Ya, jika kau tidur, kita bisa tidur. Kita sudah berusaha tidur selama kurang lebih dari 23 jam, 15 menit, dan 17 detik. Kalau kena bila tidur dahulu, di mimpi tiada batu, atau hidung yang flu. Oh, tapaknya berhasil. Aku tahu, cobalah berbicara dengannya tentang sejarah. Itu selalu membuatku tertidur. Menyakitkan, tapi benar. Bab 1. Pertempuran Puebla. Aduh, memenangkan pertempuran pasti lebih mudah dari ini. Oh, aku punya ide. Gendong. Baiklah, aku sudah selesai membangun markas baru El Elang. Hebat, ini kau bisa jadi El Dragon. Bersiaplah untuk makan Elote Dragon. Tidak adil, Carl. Ini giliranku jadi elang. Tidak. El Falcon baru yang super deluxe dengan aksi Elote ganda ini milikku. Kau El Dragon atau kau bisa jadi Master Kitsune. Tidak, kakinya selalu jatuh. Elote. Lihat sayangku, ini buku menghitung domba. Ini selalu membuat CJ dan Carl tertidur ketika mereka bayi. Dia benar-benar tidak suka buku sekarang. Oh, bagaimana dengan beruang Teddy banyak bicara? Beruang Teddy banyak bicara, mainan kesukaan semua. Kita kan jadi sahabat. Nyanyi bersama. Oh, sepertinya Teddy tidak bicara lagi. Oke, cara terakhir. Berjalan cepat yang menenangkan. Markasku hancur. Kau merusak jubah El Falcon. Ini semua salahmu. Berhasil, dia tertidur. Akhirnya. Kalian bercanda. Jika dia membangunkan Carlitos, kalian dihukum selama sebulan. Tidak, 2 bulan. Tenanglah, Lily. Ayo kembali tidur. Apa kau pernah baca buku tentang menidurkan bayi? Tentu saja. Pencarian tidur. Perjalanan yang mustahil. Katanya bayi suka derau putih. Itu mengingatkan mereka tentang rahim. Astaga, Ibu. Dia tidak boleh mendengar ini. Hai, Ibu. Hai sayang, bagaimana keadaannya? Bagus, berjalan lancar. Apa ibu mendengar Lily menangis? Ya. Kami mengalami masalah kecil untuk menidurkannya. Kau tahu apa yang selalu berhasil? Membawanya ke taman. Itu membuatnya lelah. Terima kasih sarannya, Bunda. Clyde, apa yang terjadi? Maaf, Lincoln. Aku tidak bisa menutup kerannya tepat waktu. Aku akan mengambil pel. Wow, ibumu sangat ahli. Apa dia membaca bahwa bayimu berjalan-jalan? Baiklah, Lily. Bermainlah dengan teman kecilmu. Kami ada di sana mengawasimu. Kenapa Badut tidak pernah bosan? Karena kami pandai untuk tetap sibuk. Maaf. Itu luar biasa. Bagian saatku tersandung, lalu penonton tertawa dan bertepuk tangan. Menakjubkan. Bagus kalau kau suka. Nah ini, tolong bersihkan ini. Gary buang kotor di dalamnya. Kau bilang air, kami berikan semangka. Wah, penonton yang hebat ya. Ya, super. Nah, apa yang terjadi pada semangka itu? Nah, kau tahu, tampaknya penonton senang saat aku terjatuh, jadi... Biar aku atasi penontonnya. Kau semprotkan pewangi ke sepatu badut ini.
Astaga! Lihat, aku tahu yang disukai penonton. Dan sekarang, kalau asistenku memberikan 1 balon lagi, kita akan punya pterodaktil. Aku sedikit berlebihan memakai helium. Astaga! Apa yang dikatakan satu piring ke piring lainnya? Makan siang denganku. Astaga! Kurasa makan siang denganku. Dia sangat lucu ya. Oh iya, kau benar. Aku baru tahu kalau dia lucu. Baiklah, yang berulang tahun, silakan duduk di kursi kehormatan ini. Oh, astaga naga! Wah, ternyata kita berhasil. Tapi aku berpikir mungkin sebaiknya kurangi kata-katamu dan tambahkan aksi lucunya. Apa kau bergurau? Apa? Dengar, Lincoln, hanya karena penonton tertawa, itu bukan berarti kau ahli badut. Ada banyak lelucon selain menjatuhkan diri. Ya, kelihatannya penonton suka. Lincoln, cukup. Tidak ada jatuh lagi. Aku badutnya, dan kau asistennya. Nah, isi ulang bantalan ini, cepat. Tapi sudah terisi angin. Tidak lagi. Oh ya, itu akan lebih lucu kalau kau sendiri yang terjatuh. Aku melewatkan semuanya ya. Roni Anne, kakimu bengkak. Harusnya kau angkat kakimu. Tidak, Bu. Aku baik-baik saja. Kau tidak baik-baik saja. Astaga, kalian terlihat tidak sehat. Kakiku sakit, Bibi. Kakiku lebih sakit. Baiklah, kantung es, kantung air panas, perban. Ibu, hentikan. Kami tidak bisa terus-menerus mengganggu Ibu. Kau ini bicara apa? Kami menemukan buku tahunan lama Ibu dan melihat kalau Ibu ingin sekali bepergian, tapi Ibu tidak pernah bisa melakukannya. Karena kami... Jadi kami ikut maraton dansa untuk perjalanan keliling dunia untuk Ibu. Tapi kami kalah. Oh, kalian baik sekali. Tapi kalian tidak perlu khawatir Ibu tidak bisa bepergian. Membesarkan kalian berdua adalah perjalanan seumur hidup. Oh, itu indah sekali. Nah, tentu saja Ibu ingin makan pizza di Italia, menonton gulat sumo di Jepang, tapi itu akan lebih berarti jika dilakukan bersama kalian berdua. Tunggu, Ibu bilang sumo? Sepertinya ada cara agar Ibu bisa melihat dunia bersama kami. Siapkan paspor Ibu. Sebaiknya aku akan tinggal di sini. Hei anak-anak, ada yang mau ikut ke pasar swalayan dengan ayah? Aku saja. Aku kehabisan kulit pisang. Lincoln akan segera menggunakan yang terakhir. Apa? Aku tidak. Aku juga butuh selusin telur. Aku juga ikut. Lily memakan semua makaroni dari kalungku. Hei ayah, mau dengar lelucon pintu? Apa Cliff buang air besar di sepatu? Tentu ayah mau. Oh, ini dia. Oke, ini satu lagi. Tok tok. Siapa di sana? Kotoran. Kotoran siapa? Bukan, kotoran ayah. Hentikan, ayah tidak bisa mengemudi. Hai ayah, kita butuh keranjang lain. Yang ini ada daun bawang. Apa kau zucchini? Kau mengerti Lola? Seperti apa kau bercanda? Tapi ayah bilang zucchini. Aku mengerti. Jika ada yang membutuhkanku, aku ada di lorong pasta. Perhatian para pembeli, maaf atas interupsi ini. Dan bersiap untuk luanti. Pergi ke toko membeli roti. Justru kacang yang dibeli. Bersyukurlah kalian tidak dengar lagunya di tempat daging. Aku dengar. Hei ayah, apa yang dikatakan mata kiri pada mata kanan? Antara kau dan aku, ada yang bau. Karena hidungnya. Apa kau baik-baik saja, sayang? Sepertinya kau sedikit diam. Aku baik-baik saja. Kau butuh bantuan melepas sabuk pengaman, Lola? Aku bisa sendiri. Sebenarnya aku butuh bantuan.
Hei sayang, ini makaronimu. Dan kami juga beli pene gandum jika kau mau membuat anting-anting. Anting-anting coklat tidak mau. Oh, ada yang sedang kesal. Apa Lana makan masker lumpurnya lagi? Tidak, dia marah padaku. Aku rasa aku mengacau. Kenapa kau berkata begitu? Ya, aku mengajak Luen dan Lola ke toko tadi. Dan kau tahu Luen dan aku membuat lelucon terbaik kami di sana. Kurasa kami terbawa suasana dan Lola mungkin merasa diabaikan. Aku tak ingin dia berpikir aku lebih menyayangi Luen daripada dia. Oh sayang, aku yakin dia tidak berpikir begitu. Tidak. Ayahku selalu pilih kasih dan itu membuatku kesal sekali. Hei ayah, ayah siap untuk membuat pie key lane denganku? Oh, mereka pasti punya rencana lain. Aku rasa aku bisa membuatnya sendiri. Ding, ya ampun! Aku tak percaya aku melakukannya kepada Lola. Aku harus memperbaiki ini. Aku yakin kau bisa menebus kesalahanmu, tapi tolong jangan belikan dia kuda poni lagi. Itu tidak berhasil. Hei sayang, apa kau sibuk? Ya, ayah kebetulan telah menemukan gaun putri ini tepatnya di mall dan ayah pikir... Itu warna kesukaanku! Tentu saja, merah muda. Tapi tunggu, ada lagi. Anting-anting tempel! Yeay! Ayah! Apa ayah sudah dengar keluarga Guzman bertengkar dengan pekerja pos? Tidak mungkin. Ceritakan lebih lanjut. Oke, jadi sepertinya salah satu paket mereka basah dan mereka menghilangkannya. Hati-hati, lantainya adalah lahar. Ayah terbakar. Kau menyelamatkan ayah. Aku lupa, ada ular di sofa. Mungkin ayah tidak perlu membatalkan. Halo Tuan Gross. Hari yang indah ya. Akan jauh lebih baik jika encoku tidak kembali kambuh. Bagus. Jadi, apa kau mau menghabiskan hari yang indah ini di rumahku? Menjaga bayi yang menggemaskan ini, ha? Aku tidak tahu apapun soal bayi, kecuali dia tidak menyukaiku. Oh, tidak. Itu bukan apa-apa. Dan Lily akan menyukaimu. Dia sudah menyukaimu. Benar, Lily? Lihat, air mata cinta. Usaha yang bagus, Lord. Aku tidak berbisnis penitipan bayi. Akan kubuatkan kau lasanya. 10 lasanya. 3, 7, 5, sepakat. Ini semua yang kau perlukan. Telepon kalau ada masalah. Hai Lily. Hai Tuan Gross. Kau siap beraksi dengan lonceng, Lin? Tentu saja aku siap. Wow. Bagaimana kalau kalian beraksi di van itu, kawan? Baiklah. Sampai jumpa, sayang. Jangan merepotkan Tuan Gross. Benar kan? Kita berhasil hidup enak, sepupu. Harus kuakui ini lebih baik daripada pakai sepatu semen. Sekarang bagaimana keadaan ibuku? Dia baik saja. Dia profesional. Dan ibuku senang. Abuela senang merasa dibutuhkan. Semuanya menang. Minggir! Dia cedera. Bisa kau panggilkan perawat untuk merawat ini? Oh, lidah buayaku habis. Ibu, apa yang terjadi? Ibu tersandung pakai sepatu itu dan lutut ibu cedera. Mungkin ACL-nya robek atau sendi lututnya bergeser. Apapun itu, kau pasti lapar. Supnya cukup untuk semua orang. Aku pasti dikutuk. Bibi, itu tidak benar. Sulit dipercaya ini adalah tahun pertama keluarga kita tidak bisa menari. Maaf para leluhur. Tradisi balai folkloriko sudah mati dan ini semua adalah salahku. Iya, semua itu tidak benar. Ada sesuatu yang Bibi harus tahu. Para leluhur kita sudah menyembuhkanmu. Tidak. Aku tidak benar-benar terluka. Aku hanya pura-pura agar tidak perlu menari lagi. Ronien, bagaimana kau tega? Baik, aku juga pura-pura. Apa? Curang sekali. Tapi kenapa? Aku kira kalian berdua suka menari. Iya, memang suka. Tapi antara kostum karung tepung, slit football, dan sepatu semen itu agak berlebihan, Bu. Kami tidak bermaksud mematikan tradisi. Kami minta maaf, Bibi. Oh, tidak. Bibi yang minta maaf. Bibi hanya merasa sangat antusias soal balai folkloriko. Dramanya, kegembiraannya, semangatnya.
Bibi rasa Bibi jadi sedikit gila. Oh, masa? Ibu tahu kalau acara itu belum dimulai. Wow. Kau tidak akan menjadi kucing lagi. Dan itu saja. Apa aku sudah bilang kalau aku tidak pandai menghilangkan hipnotis? Sepertinya mulai sekarang kalian harus sering mengucapkan pepaya. Apa yang terjadi? Kenapa semuanya terlihat sedih begitu? Bobby, ada sesuatu yang harus kami beritahu. Apa? Aku akan jadi kucing selamanya? Tenang, Bobby. Kita akan mencari cara. Tidak, aku tidak bisa seperti ini. Selamat tinggal, manusia. Bobby, tunggu. Oh, tidak. Bobbyku sayang. Kalian jangan khawatir. Dia adalah saudaraku. Aku bisa melacaknya dengan tepat. 1 menit menuju pukul 8. Kita harus bergegas. Lin Laut Senior, lapor masuk. Oh, tidak. Maafkan aku, Tuan Laut. Anda melewatkan waktu lapor masuknya dan kami menyerahkan kamar Anda. Tapi ini pukul 8. Sebenarnya, Pak, ini pukul 8.35. Jamku berhenti. Bagaimana bisa? Puzzleku! Kumohon. Tidak bisa berikan kamar lain? Kami ambil apapun yang kau punya. Aku minta maaf, seluruh hotel ini penuh. Kau tidak tahu apa yang sudah kami lalui. Aku punya lagu tentang itu. Jangan sekarang, sayang. Aku ingin membantu kalian, tapi tidak ada yang bisa kulakukan. Tapi ada sesuatu yang bisa aku lakukan. Petani cepat? Jika bukan karena kalian, aku mungkin akan melewatkan lapor masukku. Jadi aku hanya bisa membantu kalian. Kalian menginap denganku. Ya, itu cukup manis, Pak. Tapi keluarga kami cukup besar. Bagaimana kau punya cukup ruang untuk kami semua? Oh, bukan masalah. Aku punya seluruh lantai atasnya. Biar ku perkenalkan diriku. Aku Jerry Kling, sang Raja Cherry. Hah? Apa? Aku selalu memasak dengan cherrymu. Ayolah semuanya, biar kutunjukkan kalian kamarku. Menyenangkan sekali. Kau manis sekali seperti cherry. Hingga kini, liburan ini yang terburuk. Luen? Baiklah, akan aku tarik itu. Baik sayang, kita berhasil. Liburan keluarga sungguhan pertama kita. Aku rasa kita harus jadikan ini tradisi keluarga laut. Aku bebas! Ya ampun. Sudah sangat lama aku kalah, tapi itu akan berubah hari ini. Ini obral garasi tahunan dan pukul 5 saat pasar ditutup, maka kemenangan jadi milikku. Oh, ada apa, Lily? Kau butuh selimut? Tidak apa-apa, Lily. Selimutmu di sini. Rosa, Tamalemu membongkar kedok kita. Kau tidak mengeluh saat makan banyak? Ngomong-ngomong, kami sadar kalian yang menakuti kami. Dan kami. Maksudku, Maria. Oh, yang benar saja. Jadi temanku dan aku bergabung dengan Ibu dan Tio Carlos untuk membalas kalian. Gita, Ler, kupikir kau tahu. Tidak ada yang bilang apa-apa. Aku benar-benar ketakutan semalaman. Gil, seharusnya kau memberitahunya. Dia bilang, salahku. Makan malam pukul 5. Ayah mencoba menu ikan kot. Makan malam pukul 5. Nenek membuat, kau tahu, segalanya. Kak, apa kau sedang menangis? Ada apa, Ndak? Bobby dan aku baru saja melakukan obrolan paling canggung. Tetap di sini. Ayah akan cari bantuan. Ini bukanlah keahlianku. Tapi keahlian kami. Kenapa sulit sekali untuk bicara? Apa jarak mempengaruhi kami? Apa kami kehilangan ikatan? Ya, itu sia-sia. Kau harus biarkan Lori bebas untuk menemukan pria sejati. Carl, bagaimana kalau kau ke kamar mandi sebelum makan malam?
Jangan khawatir, Bobby. Kau tahu bibimu dan paman berhubungan jarak jauh saat dia kuliah seni. Oh, ayahmu dan ibu harus berpisah selama sebulan selagi dia sakit. Pelantang karaoke dingdeng itu berlumuran kuman. Ayah, jijik. Tapi bahkan saat kalian terpisah jauh, kalian bisa terus mengobarkan gairah hati kalian. Bibi Frida, jijik. Semuanya soal meningkatkan caramu dan tunjukkan kau peduli. Lisa, apa itu 314159? Jangan buang waktuku. Itu Pi. Kau bilang Pi? Akan kusajikan sepotong besar komedi di Chortel Portal Sabtu malam. Tak tak. Siapa di sana? Ku mau. Ku mau siapa? Ku mau menghisap darahmu. Tolong jangan sentuh Edwin. Oh, maaf. Aku tidak bermaksud mengerikan. Hei, lihat taksiku di Chortel Portal. Aku janji tidak akan menggigit. Coba tebak, kau juga diundang. Terima kasih semua sudah datang ke pesta tehku. Ada yang mau roti lapis kecil? Roti lapis kecil, aku harap ada tahu. Har-har. Mengerti, Nona? Jangan payah. Datang ke acaraku. Aku dipukul. Aku disiram. Dilempar pai. Yang benar saja. Biar ku tebak. Luen? Dia bilang dia punya telur yang sangat lucu. Catatan, telurnya pecah. Aku tidak sabar ingin acara Chortel Portal selesai. Dia membuatku gila. Aku setuju. Itu bahkan tidak lucu. Itu hanya menjengkelkan. Dia sangat mengganggu. Aku harap dia mau berhenti. Iya, sangat tidak menyenangkan. Kado terakhirku untuk Ricky adalah mengirimnya ke surga. Dengan ini, akhirnya dia akan merasakan kesenangan penerbangan. Sebuah katapel. Waktunya pulang, pangeran manis. Selamat tinggal. Hei, dia seharusnya pergi ke lumbung besar di langit, tapi kau menaikkannya ke pesawat ke Cincinnati. Tidak. Ini mengerikan. Yang terburuk. Pemakaman biasa. Tunggu, jangan pergi. Tunggu dulu. Maaf teman-teman, pemakaman ini sepenuhnya kacau dan semuanya salahku. Dan jelas aku bukan ketua hebat seperti yang aku kira. Dan maaf aku membuat Lincoln bergabung. Itu trik yang murahan. Tapi sejujurnya, bagian terburuknya, Ricky layak mendapat perpisahan yang lebih baik. Trisak. Kau tahu, Lucy, belum terlambat untuk menyelamatkan pemakaman ini. Sungguh? Seorang ketua tidak bisa bertindak sendirian. Lagi pula kita ini sebuah klub. Mari antarkan Ricky dengan tepat. Sebaiknya ini bagus. Terima kasih, Haiku. Sudah menemukan Ricky. Sama-sama. Dia berputar-putar di pengambilan bagasi di bandara. Terima kasih, Dante. Untuk Ricky, senja dan rangkulan manisnya. Sudah waktunya. Tepat waktu. Aku meminta bantuan untuk akhir yang hebat. Ricky, si ayam jantan. Dialah sang penyemangat. Dia pergi kita merana. Janganlah lupa kuku ruyuknya. Biarkan dia terbang. Ayo semuanya ucap perpisahan. Penuh perasaan. Baile Folklorico itu adalah tarian rakyat Meksiko yang bersemangat. Sudah jadi tradisi keluarga kita selama beberapa generasi. Saat dilakukan dengan baik bisa buat kita menangis dan tertawa. Dan juga merasa... Aku merasakan itu. Sepertinya berbahaya. Aku suka itu. Sebelum menari, kita harus makan, membangun kekuatan. Anakku, jangan bergerak dulu. Nenek punya lidah buaya penyembuh. Abuela, aku belum bilang apa yang sakit. Tidak apa-apa, nenek akan oleskan. Carlota, aku benar-benar minta maaf. Kau tidak apa-apa? Au!
Kurasa sikutku keseleo. Ronien, jangan main papan seluncur di rumah nenek. Kita harus bawa ke dokter untuk pastikan kalau dia bisa menari. Maksudku, pastikan dia baik saja. Aku akan baik saja, Bu. Tapi aku rasa aku tidak bisa menari. Siapa yang membuat ibuku menangis? Dia akan rasakan. Ibu akan baik-baik saja. Tapi tradisi keluarga kita akan mati. Aku bisa menari dengan Bibi. Kau yakin, Ronien? Ballet folkloriko cukup sulit dipelajari? Pasti bisa aku pelajari. Pasti seru belajar tradisi keluarga. Bibi akan merasa terhormat mengajarimu. Sebaiknya kau tidak kacaukan ini. Kalau aku lihat ibu menangis lagi, tidak akan ada yang bisa mencegahku. Kentang tumbuk kejuku sudah jadi. Tidak, masih bersih. Anak-anak, bagaimana? Sangat buruk. Sudah 1 jam Lily menangis dan kami tidak tahu sebabnya. Ya, kami sudah coba semuanya agar berhenti. Dia tidak lapar, kembung, atau mengantuk. Selimut dan jerapahnya masih ada. Ya, terkadang bayi menangis begitu saja dan kau tidak tahu alasannya. Oh, tidak apa-apa sayang. Kalian sering menangis saat masih bayi. Percayalah. Kecuali Lucy. Dia hanya menatap kami. Ya, itu sebabnya kami biarkan poninya panjang. Aku masih bisa melihat kalian. Ngomong-ngomong, cobalah sedikit lebih sabar pada Lily. Dia akan berhenti menangis kalau sudah saatnya. Aku rasa kalian benar. Kami akan terima ini. Itu tidak mungkin. Ya, suaranya tidak tertahankan. Kita perlu rencana. Aku punya. Pergi bukanlah sebuah rencana. Bukan. Fenton si rubah pembuat nyaman. Mainan kesukaanku saat aku bayi. Dia selalu menghiburku. Aha! Aku menemukannya. Lihat, Lily. Ini Fenton. Sayangku, jangan menangis. Waktunya bergembira. Tertawalah dan kita senang, senang, senang. Ya, berhasil. Sayangku, jangan menangis. Waktunya bergembira. Tertawalah dan kita senang, senang, senang. Sudah jelas rencana lelucon tidak berhasil. Aku tahu, aku melemparinya bakso terenak tapi dia tidak menanggapinya. Jangan khawatir, aku punya rencana lain. Kita lewatkan lelucon dan langsung menuju tertawa. Apa maksudnya itu? Semua home run dan tidak ada yang melempar. Aku suka itu. Ini tampak menjijikkan. Ya ampun, Luen. Kena kau. Hei, apa yang kau tonton? Ya ampun, Luen. Oh, wow. Kau sangat lucu. Apa kau masih lama di sini? Dik, aku segera selesai. Itu lucu, Dik. Baiklah, semuanya ke sini sekarang. Aku tahu usaha kalian dan itu tidak akan berhasil. Aku berhenti dari komedi. Berhenti dari komedi? Luan yang biasa. Lenny, tolong hentikan. Siapa di sana? Kita tidak boleh menyerah. Tidak boleh menyerah. Terlalu lucu. Semuanya ini sangat menyenangkan. Gawat, kakimu. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Oh, Ronien, maaf sekali ya. Sepertinya patah. Aku rasa artinya kau tidak akan bisa menari. Tapi aku sudah benar-benar menantikan hal ini. Coba ibu periksa. Au, ibu. Rasanya sakit saat ibu sentuh. Ibu rasa tidak patah. Hanya saja keseleo. Hector, ambil lidah buayanya. Memang sudah ditakdirkan seperti ini. Kenapa seni selalu saja sangat kejam? Maaf, Bibi Frida. Andai saja ada orang lain yang bisa menari dengan Bibi. Misalnya, anggota keluarga kita yang pernah jadi penari. Tunggu, kurasa aku bisa. Bagaimana menurutmu, Frida? Oh, tidak. Itu artinya? Tidak.
Boleh aku lewat pintu? Sergio bilang kau berkemah di kuburan Great Lake City malam ini. Anak-anakku di kuburan malam hari tidak boleh. Terlalu seram untuk anak-anak. Bahkan untukku. Ya, itu alasannya. Legenda bercerita 40 tahun lalu, sekelompok orang yang dikenal dengan 4 pemberani menghabiskan malam di kuburan. Tidak ada yang cukup berani untuk melakukannya sejak itu. Sampai malam ini. Dan ibu memberikanku izin. Ya, nenek ibunya tidak memberikan izin untuk memberikanmu izin. Oh, ayolah Mama. Kau mengizinkan aku dan Carlos sejak kecil. Mungkin kau akan lebih lama dari kami. Maria tidak bertahan 1 jam. Oh, aku? Kau mau pergi? Tidak. Aku yakin itu kau. Oh, aku rasa tidak. Kau mau menangis? Kau mau menangis, anak cengeng? Oh, Ibu. Ai. Oh, ayolah. Nenek, biarkan mereka pergi. Aku mohon. Aku mohon. Aku mohon. Oh, tidak. Dia pakai mata sedihnya. Harus berpaling. Tak bisa menahan. Baiklah, Miha. Baiklah. Kau boleh pergi. Terima kasih. Gracias. Kau kakek yang lemah. Apa aku boleh buka mata? Belum. Sebaiknya kau pejamkan mata terus sampai aku bilang sudah. Abuelo, letakkan itu. Jika kakek tak bisa memberikan album, kakek akan menyanyikannya sendiri. Tolong jangan. Kalau begitu, dengan listrik. Abuelo. Elisa? Seharusnya aku saja. Dan ini bukan perpisahan. Mereka hanya pergi selama akhir pekan. Itu sama seperti selamanya. Entah apa yang akan kulakukan tanpa Bobby beruangku. Glory, tenangkan dirimu. Ini sayang, ini untukmu. Kupakai sepanjang minggu di bawah seragamku. Beruangku. Aromanya seperti cinta dan kondok. Ini sudah 20 menit. Aku akan menyudahinya. Jadi, kau senang bisa mengunjungi kakek nenekmu? Ya, serta paman dan bibiku dan 4 anaknya. Itu sangat gila. Kau pasti suka. Bagaimana kau akan mengatasinya? Hanya 2 hari, lalu semuanya akan kembali normal. 2 hari. Bobby! Lori! Kau di pikiranku setiap menit. Setiap detik. Semoga perjalananmu menyenangkan. Sampai bertemu, Payah. Akan kutemui kau lebih dulu. Benny, kita akan bersenang-senang bersama. Aku tahu, tapi pertama aku harus melatihmu. Kita mulai dengan kentangnya. Apapun perintahmu, Bos. Lihat. Aku bisa mundur. Hei, awas. Itu semuanya. Oh, ini pelanggan pertamamu. Haha, senang bertemu denganmu. Kudengar ada karyawan baru di Bourbon Bee. Jadi, aku bergegas ke sini untuk menyapa. Baiklah, ayo saja. Ku bisa melayanimu. Mengerti? Ayolah, kawan. Kau mau pesan atau tidak? Tunggu, kami sedang seru. Memang makan waktu. Luen, kami akan memindahkanmu ke jendela drive-thru. Apa kau dengar, Ayah? Aku sudah dipromosikan. Ayah akan pulang dan beritahu ibu. Halo, apa ini buka? Tok-tok. Siapa di sana? Ini Tuan Grouse. Aku hanya ingin burger keju. Tuan Grouse, aku hanya ingin burger keju. Siapa? Keluarga laut sekarang di mana-mana. Oh, hey Benny, kau tepat waktu untuk lelucon tok-tok denganku. Nanti kita bicarakan. Aku mendapat keluhan kalau setiap pelanggan yang memesan nomor 2, kau beri mereka kotoran palsu. Aku tahu kau suka akan hal itu. Oh, aku rindu bersenang-senang denganmu, seperti dulu. Halo, bisa aku memesan nomor 2? Oh, tentu. Coba tebak, sekarang kau bertugas di tempat makan. Seseorang, siapapun. Oh,
Aku minta maaf soal ayam karet yang ada di bungkusanmu. Silakan nikmati susu kocok gratis ini. Benny? Benny, bisakah kita bicara di ruang rapat pegawai? Aku minta maaf. Wow, apa-apaan ini? Oh, ini? Aku hanya ingin sarapan ini istimewa karena ya kau tahu, semua orang tumbuh dan melanjutkan hidup. Aku tahu sayang, tapi kita janji akan tetap tenang untuk anak-anak. Anak-anak, sarapan. Aku tidak bisa. Biar aku saja. Anak-anak, sarapan. Ada apa dengan peluit itu? Aku hanya sedang berlatih. Kepala sekolah menjadikanku pengawas lorong tahun ini dan aku tidak akan membuatnya kecewa. Aku memang dilahirkan untuk rencana ini. Au, laut, peringatan kedua. Kau masih belum bertugas. Sekarang semuanya cepat sarapan. Oh, tidak boleh. Sepanjang pagi ayah kalian memasak sarapan keluarga istimewa dan kita akan menikmatinya bersama-sama. Apa kalian ingin mematahkan hatinya? Tidak apa-apa. Ayah akan bersihkan ini dan cuci piring. Atau bisa kalian luangkan semenit? 59 dan 60. Sudah 1 menit. Anak-anak. Aku tahu, kadang mereka bisa. Sangat pengertian. Mereka manis. Terima kasih. Ya, ini pilihan yang sulit. Kau butuh alamatku? Tentu, alamatnya. Dia tidak akan tinggal. Dia akan kembali ke Peru. Apa yang kau bicarakan? Ayah hanya memesan pizza. Sulit memilih antara keju dan pepperoni. Ada apa? Aku lihat surat-surat ayah dari anak-anak di Peru. Dan itu membuatku sadar betapa egoisnya aku. Aku ingin ayah tinggal, tapi aku punya keluarga besar dan teman-teman baik. Dan meskipun aku rindu, aku baik-baik saja. Kau yakin tentang ini, Ronnie Ann? Aku yakin. Ya, sebaiknya ayah tidur untuk mengejar penerbangan ayah besok. Oh, Tio Arturo, Ronnie Ann memukul kedua mataku dan menarik celana dalamku. Terlambat, Carl. Dia sudah tahu semuanya. Oh, sekarang kau baru bilang. Kenapa tidak bilang padaku? Ya, kekalahanku telah berakhir. Sekarang puaskan matamu pada prestasiku, karena ini akan selesai. Berikan seliputnya pada Lily. Aku tidak tahu ada di mana. Aku tidak tahu. Oh tidak, kita pasti telah menjualnya. Ya, menyedihkan. Sekarang kalau kalian tidak keberatan, aku mau lakukan tarian kemenanganku. Sudah lupakan. Maafkan aku, Lily. Aku rasa kami semua terlalu larut pada kompetisi. Maaf, Lily, kami menyebalkan. Jadi sekarang kakakmu ini akan menyingkirkan kompetisi dan mencari selimutmu. Oh, tidak. Kau tidak akan menjadi pahlawan. Akan kutemukan selimutnya. Tidak, kalau aku temukan lebih dulu. Tidak bisa. Aku yang akan mencarinya. Tarian kemenangan akan jadi milikku. Ada masalah perilaku seperti menggigit? Hanya selama bulan purnama. Au! Lelucon manusia serigala. Sudah ke toilet? Selama 42 tahun. Lin, hentikan. Ya, Lily sudah bisa ke toilet sendiri. Sempurna, kurasa kita selesai. Aku akan membawa Nona Lily. Jadi ayo, salaman. Wow, sayang, kau sudah menangani ini dengan... Mereka meninggalkan kita. Jangan sekarang, monyet. Jangan sekarang, monyet. Aku tidak bisa melihatmu lagi. Aku tidak bisa melihatmu lagi. Tidak, aku tidak mau putus denganmu. Aku tidak bermaksud begitu. Maksudku, apa maksudmu? Gerak. Astaga. Gerak? Baiklah. Apa yang kulakukan? Aku bergerak.
Priscilla. Aku sangat ingin mendapatkanmu kembali. Bahkan menyewa pelatih kencan, tapi aku memang Sergio. Kau pantas mendapatkan seorang pangeran, bukan Sergio. Apa itu? Kau tersentuh aku melakukan semua masalah ini untuk membuatmu bahagia? Kau menerimaku kembali karena aku berusaha keras? Dan hanya itu yang kau mau? Aku burung tertampan yang pernah kau lihat? Baiklah, aku menambahkan bagian terakhir itu. Kau siap, Lily? Baik semua, aku akan merekamnya. Aku tidak percaya ini terakhir kalinya kita memperkenalkan es krim pada lot kecil. Oh, tidak sayang. Jangan khawatir, kami akan belikan sundae lagi. Permisi. Tidak bisa, Bu. Minggu ini mereka tutup pukul 5. Apa? Hah, seharusnya mereka umumkan hal ini. Oh, kasihan. Ayo kita pulang. Jangan sedih, Lily. Oh, Lily. Aku tidak pernah melihat Lily sesedih ini. Kelak kau akan mendapatkan es krim itu, Lily. Mungkin saat jalannya tidak ada hambatan. Jangan terlalu memikirkannya, adikku yang manis. Ayo, Luan, baca situasinya. Tidak apa-apa, sayang. Sebentar lagi kita sampai. Bau apa itu? Baunya seperti ada 1000 sigung yang marah. Ada yang harus ganti popok segera. Sedikit bedak, sedikit tisu. Popok bersih hanya untukmu. Ups, ada yang kabur. Oh, lihat apa yang Lily temukan. Itu memberiku ide. Satu es krim sundae segera datang. Jangan lupa permen gummy bear. Dengan krim kocok luar biasa. Dan remahan kue yang lezat. Terima kasih, Flip. Tapi kau tidak boleh bicara setelah gigi bungsumu dicabut. Semuanya, dia akan mencobanya. Ibu segera ke sana, sayang. Kabar baik, Lily. Aku menemukan selimutmu. Tidak, bukan yang itu. Karena aku mendapatkannya. Oh, ayolah. Aku yang memilikinya di sini. Aku dapat. Tidak, aku yang dapat. Ini selimut Lily. Semuanya, aku cukup yakin kalau ini selimut yang benar. Aku berikan Flip semua uangku untuk ini. Aku harus berikan uang hasil obral garasi untuk ini. Aku juga. Begitu juga aku. Dan aku. Aku bahkan memberikan pita bingoku. Aku juga membelinya dari Flip. Itu karpet selamat datang. Astaga. Aku tidak percaya ini. Flip membohongi kita semua. Dasar penipu penjual bensin. Ini dia, sayang. Masih panas dari pengering. Apa saat ini ibu benar-benar bercanda? Selama ini ada di sini. Aku memilih kau, Bella, dibandingkan putriku. Dan kini aku kehilangan dia selamanya. Sayang. Tidak apa-apa. Hal terpenting adalah Lily bahagia. Jika itu artinya menghabiskan waktu dengan Tuan Gross, bukannya aku, maka aku harus menerimanya. Halo, Tuan Gross. Aku ingin tahu apakah kau Lin Laut. Ya, apakah kau mau datang saat makan malam nanti? Aku tahu Lily akan senang melihatmu. Ya, baiklah, kita makan lasanya. Charles, coba sini sebentar. Tidak, sini. Baik, aku tidak pernah melihat Charles melakukan itu. Itu karena dia bukan Charles, Lincoln. Dia... Tunggu, jadi pengusirnya Lily? Wow, ini
Ini semua benar-benar mengesankan, Lily. Krim kocoknya, roket toiletnya. Gwen, fokus! Oh, iya. Maaf. Lily, kau harus batalkan lelucon terbesarmu saat ini juga. Tidak, aku tidak mau. Remote tulang anjing. Itu sangat cerdik. Gwen, fokus! Benar. Lily, tolong. Kau harus berhenti. Baik anak-anak, kita sampai. Aku dapat pesan dari Luen. Pengusilnya adalah Lily. Apa? Tapi Lily ada di sini. Dia anak yang lucu. Dia... Lihat ini. Kita dikunci. Oh tidak, dia membuat Fanzilla jadi berputar-putar terus. Selamanya. Itu suram sekali. Lucu, tapi suram. Maaf, Lily, tapi aku dan Lincoln datang untuk menghentikannya. Cepat, dia bisa lolos. Dia ada di loteng. Wow, dia benar-benar pengusir yang jenius. Aku harus matikan alat itu. Lincoln, alihkan perhatiannya. Gwen, cepat! Gigi kecilnya tajam sekali. Astaga, seharusnya bisa kutebak. Gwen, cepat! Aku tidak bisa menahan lebih lama. Oh, hei! Ini dia jus yang aku tunggu-tunggu. Gwen, ayo! Iya. Sepertinya sekarang aku benci mobil. Lily, kau dihukum sampai usia 16 tahun. Tidak, 21 tahun. Ini air bawang. Sebenarnya yang ini ulahku. Aku bersumpah, aku sudah pensiun. Tapi setelah hari ini, Lily membangkitkan kembali semangatku untuk menjahili orang. Ya. Hei, tunggu. Lily, jadi itu alasanmu melakukan ini untuk membatalkan pensiunku? Oh, terima kasih. Kau mengerti aku. Bagaimana menurutmu, Adelaide? Froggy pasti menyukainya. Kalian boleh pergi. Aku akan duduk di sini dan menunggunya kembali. Adelaide, ada kesalahpahaman kecil. Froggy tidak benar-benar kembali. Dia hanya... Apa maksudmu? Kau bilang dia akan berkunjung. Kukira kami akan lompat tali, menonton film, dan makan potongan daging. Maksud kami bukan berkunjung, tapi... Apa maksud kita? Sekarang aku semakin merindukan Froggy. Ups. Ya ampun. Kita harus bagaimana sekarang? Aku punya ikan mas yang mati. Dan ibuku menggantinya lalu bersikap seolah itu sama. Oh iya, itu masih bekerja untuk Bobby. Ke toko peliharaan. Dengar itu, petunjuk pertama kakak di hari ini. Pertama, kepercayaan diri. Jangan khawatir, Lily. Ada kakakmu di sini yang membantu. Mari kita lihat ibu jarimu. Seperti yang aku duga, Bubu. Ini namanya kepedulian. Oh, aku minta maaf kau merasa sakit, tapi kita buat lebih baik. Wow, kau bahkan tidak perlu kue. Kiki. Kadang lebih aman mengejanya. Ya, Lalo dan aku membuang air kecil pada setengah jumlah koran di kota ini. Kami sudah kehabisan air. Dan setengah korannya dipakai untuk kerajinan kertas palsuku. Apa itu? Mana aku tahu. Yang penting tiap Frida tidak melihat ulasannya. Oh tidak, kita kelewatan satu koran. Dia pasti sudah membaca ulasannya. Mereka bilang Artemio Alcaraz bisa membuat artis sukses atau sebaliknya. Sepertinya kebalikannya untuk Bibi Frida. Kita harus membalikannya lagi. Bagaimana kalau dia mendengarkan Artemio dan menyerah menjadi seniman? Aku akan mencari Artemio Alcaraz itu dan akan aku hancurkan dia.
Tenang, jagoan. Kita bisa tunjukkan ke ibu kalau ulasannya tidak penting. Bagaimana? Lelang amal malam ini. Kalau karya Bibi Frida terjual, dia akan percaya diri lagi. Tapi caranya bagaimana supaya orang membeli karyanya setelah dicela Artemio? Pendapat Artemio bukan satu-satunya yang berarti. Sepertinya aku punya rencana. Apa ada waktu untuk ke kamar kecil? Nah, apa yang terjadi? Aku lancar saat latihan, tapi begitu aku duduk, telapak tanganku berkeringat dan aku lupa segalanya. Seperti tempat aku parkir, aku pulang jalan kaki. Tunggu, kau tinggalkan van toko di sana, kakek akan ditilang. Terdengar seperti kecemasan mengikuti ujian. Siswa paman sering mengalaminya. Jangan cemas, Bobby. Ada banyak cara ilmiah untuk menanganinya. Akan paman bantu. Sepakat. Kau tidak bercanda soal telapak tangan berkeringat. Ibu tidak bisa melepas tubuhku. Ini luar biasa, Fangs. Hari pertamaku sebagai ketua. Aku tidak sabar membaca berita duka pembuka. Kenapa? Clyde? Pagi, Lucy. Tempat ini adalah tempat tujuanku saat aku perlu menangis. Ada apa? Kau tahu maskot sekolah kita dan kawan pengumuman pagiku, Ricky si ayam jantan? Yang berpial patah, jantung buatan, kena encok? Ya, dia pergi ke lubuk besar di langit. Aku turut berduka atas kehilanganmu, Clyde. Terima kasih. Aku tidak percaya baru kemarin dia melakukan ini pada lenganku. Aku sangat merindukannya. Kau tahu, klub pemilik rumah duka bisa buat pemakaman untuk Ricky untuk menghormatinya. Maksudku, sekarang aku ketua, akan kubahas itu di rapat malam ini. Sungguh, itu hebat. Tentu saja, Bapak harus merelakannya. Kalau begitu beres, akan kuberikan Ricky pemakaman yang layak. Ini Minggu Kodok di saluran Kodok Nasional. Seperti halnya setiap minggu. Lihat, dia kacau. Dan dia terus saja memikirkan Froggy. Hei, Adelaide. Kau tahu ini hari apa? Hari para mendiang. Hari apa? Hari para mendiang. Itu hari libur istimewa saat Froggy bisa mengunjungimu. Sungguh? Caranya? Pertama kita harus bangun altar, lalu letakkan semua barang kesukaan Froggy. Apa yang dia sukai? Oh, banyak sekali. Makanan favoritnya, potongan daging. Ini film favoritnya, The Hobbit. Lompat tali sepatu, agar dia bugar untuk menangkap lalat. Baiklah, aku tetap seorang gadis kota. Aku bisa menemukan jalan pulang. Hai semuanya, aku baru ingat aku harus pulang. Jadi, aku akan berkemas. Sayang, apa kau baik-baik saja? Di mana Lincoln? Dia sedang berkemas. Apa yang terjadi? Aku melakukan kesalahan. Apa yang terjadi di luar sana hari ini? Pasti bajak laut. Ayolah, kita perlu mencari tahu masalahnya. Maafkan aku, sayangku. Tapi tidak mungkin aku bisa hidup di kota. Tapi bagaimana dengan rencana kita? Kita seharusnya berkuliah di sini bersama. Itu sebelum aku jatuh ke dalam lubang got. Oh, sayang. Saat aku pertama datang, aku bahkan menabrak bokong kuda polisi. Untung saja dia belum makan siang. Kehidupan di sini tidak selalu mudah, tapi setelah kau terbiasa, ini menyenangkan. Dan aku tahu kau akan menyukainya. Terima kasih, Bobby. Aku merasa jauh lebih baik. Terima kasih kau mau ikut Luen. Tentu, hanya karena aku tidak lucu bukan berarti aku tidak bisa menikmati komedi orang lain. Tunggu, benarkah? Hadirin sekalian, selamat datang di Komedian Junior malam ini. Tolong beri sambutan meriah untuk komedian pertama kita, Lincoln Loud. Lincoln? Apa yang dia lakukan dengan catatan leluconku? Halo, Royal Woods. Kalian pernah dengar tentang lipstik dan penggaris mata sedang bertengkar? Karena 7 makan 9. Itu bagian lucu yang salah. Lupakan saja. Yang ini pasti kalian suka. Kenapa bayam menyeberangi jalan? Tunggu, ini tidak masuk akal. Oh, ayam. Tulisan ini benar-benar sulit dibaca. Kenapa murid memakan bukunya? Karena guru selalu bilang itu sangat mudah dicerna. Tidak. Seharusnya adalah sepotong kue. Oh, caranya melucu sedikit buruk.
Tapi jangan khawatir, semua akan segera membaik. Pernah dengar tentang balapan antara selada dan tomat? Selada memimpin, tapi tomat berusaha menyusul. Inilah dia, pemenang kontes komedian junior. Oh, aku berhutang budi pada kalian. Lincoln, terima kasih sengaja berakting buruk hingga aku naik panggung. Ya, sengaja, tentu saja. Kami pikir kau lucu dan kami bangga padamu. Kami menyesal sudah mengatakan hal buruk tentangmu. Terima kasih, itu sangat berarti. Dan aku tahu terkadang aku keterlaluan. Aku akan coba menguranginya. Silakan, katakan saja. Sarapanmu hancur. Itu bukan karena telur. Kalau kau merusaknya, kau bisa membuatnya lagi. Senang melihatmu kembali. Hei, kenapa kau menuju pintu keluar? Aku memohon kalian kembali. Aku benar-benar lucu.